Jadi setiap malam, tepat sebelum kamu mematikan TV dan tidur, anjingmu masuk ke ruang tengah. Dia rebahan di lantai dan kelihatannya, dia nonton TV. Tahun 2012, di Inggris, sebuah perusahaan yang memproduksi makanan anjing membuat iklan unik demi menarik perhatian anjing. Iklan itu menggunakan suara frekuensi tinggi khusus, manusia nggak bisa dengar, tapi anjing bisa mendengarnya dengan baik. Gagasannya sederhana, membuat anjing sangat terpikat oleh iklan itu sampai pemiliknya sadar. Dan mereka pun akan membeli makanan anjing yang diiklankan tadi. Secara teori, gagasan itu kelihatannya menjanjikan, tapi kenyataannya kebanyakan anjing tidak menunjukkan reaksi apapun. Artinya, iklan mungkin tidak bisa memanipulasi hewan peliharaan seperti yang bisa terjadi pada manusia. Tapi meski eksperimen ini gagal, anjing kelihatannya tetap tertarik menonton TV. Kamu mungkin sadar, anabulmu bereaksi pada hewan, benda bergerak, dan gambar lain yang muncul di layar. Mereka seolah-olah melihat hal yang sama seperti kamu. Jika membahas soal warna, TV dan kenyataan tidak ada bedanya bagi anjing. Mereka melihat dunia dalam warna kuning serta biru, dan mereka tidak bisa melihat warna hijau dan merah. Selain itu, penglihatan anjing juga buram. Anjing memproses apa yang terjadi di layar dengan cara yang berbeda denganmu. Saat kamu menonton sesuatu, otakmu butuh 16-20 frame video per detik untuk mendeteksi gerakan. Bagi anjing, angka ini harus lebih dari 70 frame per detik. Katakanlah, hewan peliharaanmu duduk di depan TV jadul. Dalam hal ini, yang dilihat anabulmu hanya seperti buku yang terbalik. Kalau TV-nya lebih modern, anjing kemungkinan lebih tertarik karena TV modern punya frame rate video yang lebih cepat. Sementara untuk kontennya, anjing bereaksi pada hal-hal yang juga menarik perhatian mereka di kenyataan. Entah itu mainan yang bisa bunyi, perintah, atau anjing lain yang menggonggong, menggeram, dan menyalak. Kalau layar TV nggak nunjukin hal-hal yang berhubungan dengan anjing, mereka mungkin nggak akan tertarik. Dalam eksperimen tahun 2017, anjing diberikan tontonan berbeda yang ditampilkan di 3 layar. Hewan-hewan itu tidak menunjukkan layar mana yang lebih mereka sukai, bahkan mereka tidak terlihat penasaran atau bersemangat menghabiskan waktu di depan TV. Mungkin karena anjing punya rentang perhatian yang pendek untuk TV, biasanya mereka hanya melihat layar beberapa detik sekali. Di sisi lain, anjing pemburu yang sangat tertarik dengan benda bergerak bisa lebih terpikat. Sedangkan anjing yang sebagian besar mengandalkan penciuman akan cepat bosan. Hewan peliharaan lain seperti kucing atau burung bayan juga tampak menikmati acara TV. Banyak pemilik burung bayan yakin burung peliharaan mereka suka menonton TV. Burung-burung itu bersemangat saat iklan tertentu muncul, mereka bahkan mulai mengepakkan sayap, menari, atau bersiul. Tapi apa sih yang mereka lihat di layar? Penglihatan burung bayan berbeda dengan penglihatanmu dalam beberapa hal. Pertama, matanya ada di samping kepala, bukan di depan. Itu membantu burung melihat area lebih luas dan melindungi diri dari musuh. Meskipun punya penglihatan lebih luas, burung bayan tidak terlalu baik dalam memahami kedalaman. Artinya, gambar di TV layar lebar terlihat jauh lebih datar bagi mereka daripada bagimu. Saat menonton TV, kamu melihat satu gambar konstan. Tapi bagi burung bayan, layarnya terus berkedip dengan cepat. Dan kerennya, burung-burung ini bisa melihat sinar ultraviolet loh. Tapi mata manusia nggak bisa mendeteksi sinar itu. Nah, kalau kucing gimana? Kucing adalah pemburu alami. Itu sebabnya mereka sering bereaksi pada gambar hewan pengerat dan burung. Dalam satu penelitian, lebih dari 100 kucing menonton TV selama 3 jam sehari. Kucing-kucing itu dibagi menjadi 5 grup, masing-masing grup menonton acara berbeda dari rekaman manusia dan hewan bergerak sampai layar kosong. Waktu rata-rata yang dihabiskan kucing untuk menonton TV lebih dari 6%, acara yang paling populer adalah acara tentang hewan. Kalau kucingmu suka menatap layar sesekali, jangan biarkan dia sendirian di depan TV ya. Insting berburu anabulmu bisa jadi mengambil alih kesadarannya. Dan saat dia menerkam untuk menangkap burung yang terbang di layar, TV-mu bisa berakhir di lantai. Intinya, mungkin nggak ada salahnya membatasi waktu nonton untuk hewan peliharaanmu. Tapi masalah menonton TV ini bikin aku bertanya-tanya, bagaimana berbagai makhluk melihat dunia di sekitar mereka ya? Mata ikan tidak begitu berbeda dari mata kita, tapi mata ikan ditutup selaput pelindung. Kalau enggak, ikan nggak akan bisa melihat jelas di bawah air. Seperti di mata manusia, di mata ikan ada sel batang untuk penglihatan hitam dan putih, serta sel kerucut untuk penglihatan berwarna. Beberapa spesies ikan, seperti ikan emas akuarium misalnya, juga bisa melihat ultraviolet. Mata ikan juga dirancang sedemikian rupa sehingga semua yang ada di dekatnya terlihat lebih besar dari aslinya.
Ternyata ular punya penglihatan yang buruk loh. Itu sebabnya mereka harus menjulurkan lidah untuk mengetahui keadaan di sekitar mereka. Sisi terangnya, ular bisa mendeteksi radiasi termal dengan sangat baik. Semua makhluk hidup mengeluarkan radiasi seperti ini, dan pada malam hari, kemampuan alami ini 10 kali lebih efektif daripada mesin penglihatan malam modern. Tapi pada siang hari, ular hanya bisa bereaksi terhadap gerakan. Tikus juga nggak punya penglihatan sempurna. Penglihatannya agak buram dengan persepsi kedalaman yang buruk. Hewan pengerat ini melihat warna seperti manusia yang buta warna merah hijau. Semua terlihat kebiru-biruan. Dan warna yang mereka lihat agak pudar. Selain itu, tikus menghubungkan penciumannya dengan apa yang mereka lihat pada saat itu. Mereka memahami lingkungan dengan bantuan kumis mereka dan juga lewat sentuhan. Moinggir! Sapi bisa melihat dunia dalam warna yang kurang terang daripada kebanyakan manusia. Hanya beberapa warna yang terlihat terang, yang lainnya pudar. Hewan ini juga tidak bisa melihat cukup jelas karena mereka tidak bisa memfokuskan mata secepat manusia. Selain itu, sapi butuh waktu lebih lama untuk memproses informasi visual. Mereka punya persepsi kedalaman yang buruk karena penglihatan vertikal mereka terbatas. Perbandingannya 60 derajat versus 140 derajat dengan manusia. Kamu mungkin pernah lihat sapi berhenti sebelum melewati bayangan karena mereka tidak bisa membedakan antara bayangan, selokan, atau lubang di jalan. Kuda bisa melihat hampir 360 derajat, tapi mereka punya 2 titik buta, 1 titik buta kecil tepat di depan hidung mereka, dan 1 lagi di belakang ekor. Kuda tidak bisa melihat warna seterang kita, keterbatasan warna membuat mereka kesulitan melihat beberapa benda. Mereka juga tidak bisa membedakan warna merah. Manusia bisa melihat lebih banyak warna daripada lebah, tapi lebah punya penglihatan warna yang lebih luas. Dasar kombinasi warna kita adalah biru, hijau, dan merah. Sementara lebah, biru, hijau, dan ultraviolet. Serangga ini tidak punya fotoreseptor khusus untuk melihat warna merah, tapi mereka bisa membedakan kuning, jingga, dan warna unik yang disebut ungu lebah. Ini adalah campuran warna kuning dan sinar ultraviolet. Lebah melihat warna 5 kali lebih cepat daripada manusia. Penglihatan warna mereka bukan hanya yang tercepat di dunia hewan, tapi juga membantu mereka menemukan strip landasan pacu yang tidak terlihat oleh manusia. Mata lalat tidak bergerak, tapi bentuknya yang bulat dan letaknya yang keluar dari kepala memberi lalat penglihatan hampir 360 derajat. Serangga ini rabun jauh dan tidak bisa fokus. Aku punya teman yang kayak gitu. Tapi, kira-kira apa yang paling keren dari cara mereka melihat dunia? Mata mereka membuat yang mereka lihat mirip mosaik, yakni ribuan gambar kecil yang menciptakan gambar utuh. Lalat sulit ditangkap bukan tanpa alasan loh. Meski punya penglihatan buruk, serangga ini pandai mengenali gerakan. Kemampuan ini membantu mereka kabur dalam sekejap. Dengan cara terbang ya, bukan lompat seperti kutu anjing. Jelas kan? Bagus. Lanjut. Hiu melihat dunia dalam warna monokrom. Hewan ini tidak bisa melihat jauh, tapi hiu cuma butuh indera penglihatan begitu mereka mendekati mangsa. Dan dalam cahaya redup, hiu bisa melihat hampir 10 kali lebih baik darimu. Mata siput kebun tidak bisa fokus dan melihat warna, tapi hewan lambat ini bisa melihat makhluk hidup lain mendekat. Siput juga tahu cara berjalan ke tempat gelap dan aman, itu berkat kemampuan mereka menganalisis perbedaan dalam intensitas cahaya. Karang raksasa dewasa tidak bergerak, mereka menempelkan diri pada batu atau karang dan melihat dunia lewat ratusan mata kecil. Mata itu terletak di ujung tubuh mereka yang lembut. Kerang bisa membedakan 3 warna, tapi sayangnya mereka tidak bisa menggabungkan informasi yang mereka terima. Itu sebabnya penglihatan mereka terang dan penuh warna, tapi gambarnya tidak berbentuk. Tapi itu nggak masalah sih buat mereka, lagian kerang itu enak. Wah, lihat, itu temanmu si Andra. Dia bawa anjing yang belum pernah kamu lihat. Sebab ini anak anjing baru punya adiknya. Dan wajahnya imut banget. Kamu pengen banget ngelus, tapi alih-alih langsung melayangkan tanganmu, aku punya beberapa hal yang perlu kamu pertimbangkan. Pertama, sapa temanmu dan mintalah izin untuk mengelus anjingnya. Karena siapa tahu anjing yang satu ini tidak suka dibelai. Dia juga mungkin takut atau agak gelisah di dekat orang asing. Atau bisa jadi moodnya sedang buruk hari ini. Mungkin si kurir tidak membawakannya kue saat mengantar paket. Sambil menatapnya, kamu bisa mendekatinya dengan hati-hati. Atau kalau mau lebih baik, kamu bisa membiarkannya mendekatimu duluan. Lihat bagaimana reaksinya. Jangan buru-buru menyambutnya dengan tangan terbuka seolah mau meluk. Jangan membuat gerakan tiba-tiba.
dan jangan terlihat takut. Atau si mungil mungkin mengira dia harus pasang posisi bertahan atau meringkuk. Tujuan akhirmu kan berteman, jadi jangan sampai dia takut. Jika ingin memastikan bahwa dia ingin berinteraksi denganmu, abaikan saja dia. Mungkin kedengarannya aneh, tapi begini gambarannya. Kamu terus mengobrol dengan temanmu. Anggap anak anjing ini tidak ada di sana. Dia pasti mulai tertarik kepadamu karena kamu orang baru dan kini perhatiannya ada padamu. Sisanya mudah. Namun, jika kamu memutuskan mendekatinya, biarkan dia yang mendekat duluan. Oh, dan jangan menatap matanya langsung. Begini, kamu tahu kan bagaimana rasanya menatap mata seseorang saat sedang mengobrol dengannya? Kita mungkin terbiasa menganggapnya sopan. Di dunia anjing, bukan begitu artinya. Anjing tidak begitu suka matanya ditatap. Bahkan, aku yakin dia malah akan berpikir kamu ngajak ribut. Nah, kamu sudah berhasil mendekati anjing yang ingin kamu elus. Sekarang, biarkan dia mengendusmu. Rilekskan tubuhmu, tapi pelan-pelan. Karena kamu nggak mau teman barumu tersentak. Kamu bisa mengulurkan tanganmu sekarang, tapi ingat, perlahan. Lakukan dengan telapak tangan menghadap ke bawah dan jarimu sedikit melengkung agar aman. Gigitan kecil tetaplah sakit, biarkan si anjing merasa nyaman denganmu. Kalau dia terus mengendus tanganmu, biarkan. Anjing juga perlu merasa nyaman dengan orang asing. Namun, jika terlalu antusias, mungkin dialah yang akan membuatmu tidak nyaman dengan melompat dan mengajakmu bermain. Jangan khawatir, tetap tenang. Saat mulai merasa tidak nyaman, kamu bisa menjauhkan diri darinya dengan berbalik sambil melipat lengan. Kalau seperti ini, si anjing akan menganggapmu membosankan dan takkan tertarik lagi padamu. Lalu si pemilik bisa menenangkannya terlebih dahulu atau bahkan membawanya pergi. Jika kamu mau bicara dengan si anjing, pastikan kamu memakai bahasa Indonesia, karena mungkin dia nggak ngerti bahasa daerah. Haha, enggak, bercanda. Tapi pastikan kamu memakai nada tenang dan meyakinkan. Akhirnya, kesampaian juga. Kamu bisa mengelusnya. Sekarang, jangan langsung melompat dan memeluknya. Jaga tempomu sejauh ini. Jangan membelai kepalanya. Dia tak akan bisa melihat tanganmu. Dan coba bayangkan sendiri, siapa yang tidak takut melihat tangan tiba-tiba mendekat? Kamu bisa memulai dari elusan di telinga dan leher. Anjing juga suka punggung dan bahunya diusap. Sambil membelainya, terus perhatikan bahasa tubuhnya. Karena jika tubuhnya agak melengkung, ekornya mengibas-ibas dan mengitarimu dengan antusias. Itu adalah pertanda baik dan artinya dia ingin mengenalmu. Satu hal yang kita sukai dari anjing, saat dia ingin bermain, kakinya diulurkan di lantai sambil menunduk. Jika mereka melakukan ini, kamu berhasil. Dia ingin bermain. Tapi tetaplah waspadai perilaku yang menunjukkan dia tiba-tiba berubah pikiran. Jika anjing menunjukkan giginya atau menggeram ke arahmu, itu adalah pertanda untuk mundur. Ekor berdiri tegak mungkin juga menandakan dia merasa terancam. Anjing juga dapat menunjukkan rasa stres atau cemasnya, misalnya dengan menjilati bibir atau bahkan menguap. Selama berinteraksi, selalu ingat bahwa anjing juga punya batasan sendiri. Kamu pun pulang, dan anjingmu sendiri. Heli sudah menunggu di depan pintu. Antusias seperti biasa, dia menyambutmu dan melompat ke pelukanmu. Teman terbaiknya sudah pulang. Agar anjingmu lebih menyayangimu, setarakan tinggimu dengannya sesekali, dan berbaringlah di lantai bersama sahabat berbulumu. Saat melakukan ini, berikanlah kasih sayang sebanyak mungkin. Anjing menyukainya, dan pasti akan membalasnya 2 kali lipat. Meski nantinya kamu agak kotor, setidaknya kamu merasa senang. Apalagi kalau kamu melihat wajah bahagianya saat menatapmu. Membuatnya terus bahagia juga tak kalah penting. Dan salah satu kegiatan yang dapat kita lakukan adalah mengambil bola tenis dan bermain lempar tangkap. Tapi tidak harus bola, botol air plastik juga bisa. Katakanlah kamu berjalan-jalan ke hutan dengan sahabatmu dan dia membawakanmu ranting besar. Ekornya bergoyang, jadi kamu tahu dia bangga atas prestasinya. Jika dia memberikan ranting ini kepadamu, kemungkinan besar dia mau main lempar tangkap. Ambil rantingnya dan lempar jauh-jauh. Anjingmu akan kembali membawanya, bahkan tidak sampai 10 detik. Bentar, kok dia sekarang bawa 2 ranting? Mungkin biar lebih seru. Di dekat hutan ini ada danau kecil. Beberapa anjing sangat menyukai air. Jika anjingmu sama seperti anjingku, dia pasti lebih senang menghabiskan banyak waktu di pantai atau di samping danau dibanding duduk di sebelahmu.
Tapi sebelumnya, pastikan anjingmu bisa berenang. Terjunlah ke air bersamanya dan periksa sendiri. Jika dia tidak bisa berenang, kamu masih punya alternatif untuk main air bersamanya, yaitu memakai rompi keselamatan anjing. Pastikan ikat dengan ketat sebelum kalian berenang bersama ya. Ingat masa-masa ketika kamu menghabiskan sepanjang sore untuk main petak umpet bersama teman-teman? Nah, selamat, anjingmu juga bisa diajak memainkannya. Hidung anjing sangat tajam dan suka tidak sungkan memamerkan kemampuannya. Kamu mungkin memperhatikan anjingmu selalu mengendus sambil melihat-lihat pemandangan saat jalan-jalan bersama. Pilih tempat sembunyi yang bagus di rumah dan panggil anjingmu. Dia akan datang dan mencarimu. Kemungkinan besar dia awalnya bingung, tapi begitu dia paham sedang diajak bermain, permainannya pasti seru. Pastikan juga anjingmu mau bersosialisasi. Ajak temanmu yang punya anjing untuk bertemu, terutama saat anjing kalian masih kecil. Jadi, keduanya bisa belajar berinteraksi dengan anjing lain. Bertemu teman merupakan bagian penting dari kehidupan sosialmu. Begitu juga anjingmu. Anjing sangat antusias ketika bertemu anjing baru. Dan jika dia punya waktu sepanjang sore untuk berkenalan, mereka pasti cepat akrab. Membuat pesta anak anjing juga boleh kalau kamu mau. Banyak anjing akan berkumpul bersama dan mereka bisa bergosip bersama. Di penghujung hari sebelum tidur, kalian berdua dapat menikmati waktu tenang bersama. Anjingku suka dipangku. Setiap kali ada kesempatan, dia langsung berbaring di pangkuanku. Tak peduli jika sudah ada laptop di sana. Dia sepertinya belum paham konsep membayar tagihan listrik. Tapi, siapa yang bisa menolak wajah mungilnya yang imut? Jadi, terkadang aku mengesampingkan pekerjaanku beberapa menit dan mengusap-usap perutnya agar dia senang. Masih ada banyak hal lain yang dapat kamu lakukan, seperti mengajarinya trik baru. Tidak masalah berapa umur anjingmu, yang penting seberapa besar dia ingin belajar. Jika tidak tahu cara berguling, ambil semangkuk camilan dan mulailah melatihnya. Anjingmu pasti ingin belajar, dan kamu bisa mengajarinya sesuatu yang dapat dipamerkan ke teman-temanmu saat mereka bertamu. Heli, kamu pintar banget. Anak siapa sih yang pintar ini? Kenapa ya anjing suka banget bawa-bawa ranting? Pertama, itu memang sifat alaminya. Anjing punya insting untuk mengambil barang ketika berburu, tapi mungkin mereka cuma mau main sama kamu dan bolanya tertinggal di rumah. Pertanda pastinya adalah kalau anjingmu menaruh ranting di kakimu dan menatapmu. Anjing menyukai aroma dan tekstur ranting, jadi mereka suka menggerogotinya. Ini bahkan membantu menjaga kesehatan gusi dan gigi mereka, serta mengurangi rasa sakit. Di perjalanan pulang, anjingmu mungkin berbaring dan menjilati cakarnya. Ini normal, karena meski tidak perlu merawat diri sesering kucing, anjing masih berusaha menjaga kebersihan diri, terutama cakar mereka. Kalau anjingmu lebih sering melakukannya, kamu patut curiga. Mungkin kaki anjingmu terluka atau ada yang tertancap dan tidak bisa dia singkirkan sendiri. Periksalah kaki yang mereka jilati dengan seksama untuk memastikan tak ada masalah. Kalau kamu tidak yakin, dengarkan apa saran dokter hewan. Anjingmu suka mengguncang mainannya dengan penuh semangat saat bermain kan? Ini adalah kebiasaan yang mereka dapat dari nenek moyang mereka, serigala, dan naluri berburu mereka. Tapi tenang, itu bukan berarti anjingmu agresif. Dia cuma lagi asyik. Seperti kucing, anjing juga mengalami zoomies, yaitu ledakan energi yang membuat mereka berlari gila-gilaan di sekitar rumah. Tapi anjing agak beda sih. Mereka juga melakukannya saat bahagia. Banyak anjing tidak suka dimandikan karena membuatnya merasa gugup dan cemas. Begitu selesai, beberapa anjing pasti langsung kabur secepat kilat. Mereka melakukannya untuk membuang air dan membakar energi dari kecemasan yang terpendam. Mendengar sirine kemungkinan memancing anjingmu melolong. Tidak seperti yang kita tahu, anjing melolong bukan karena tidak suka suara bising atau telinganya sakit. Ini juga memicu naluri untuk melolong karena mereka mengira sirine sebagai anjing lain yang melolong juga. Anjingmu juga mungkin melolong saat kamu bermain piano atau seruling di sebelahnya. Ada juga beberapa pemicu lain. Yap, anjingku, si Heli, suka melolong pas aku main trompet. Sebagian anjing punya naluri makan rumput. Mungkin anjing memang suka rasanya, tapi kemungkinan besar mereka memakannya untuk membantu membersihkan objek asing seperti parasit dari tubuh mereka. Ini ampuh karena rumput kaya serat, tapi kamu harus mencegahnya karena rumput dapat menyebabkan masalah pencernaan.
Saat anjing duduk di pangkuanmu, berarti dia ingin anjing lain tahu kalau kamu adalah miliknya. Anjingmu menandai wilayahnya sekaligus menunjukkan kasih sayang saat melakukannya. Anjing menyapa satu sama lain dengan mengendus bokong masing-masing. Mereka melakukannya karena indera penciuman yang luar biasa memungkinkan mereka tahu banyak hal tentang kenalan barunya. Beberapa anjing bahkan bisa tahu apakah anjing lain sedang merasakan emosi tertentu. Menguap punya arti yang sama baik pada anjing ataupun manusia, yaitu mengantuk. Tapi ada arti lainnya juga. Jika seekor anjing menguap saat kamu mencoba melatihnya, mungkin dia merasa frustasi. Menguap lebar adalah cara mereka mengistirahatkan mental sejenak. Bisa jadi mereka bosan dengan kegiatan saat ini dan ingin berhenti. Bukan cuma itu, mungkin juga si anjing sedang stres dan cemas seperti saat di dokter hewan dan ingin cepat keluar dari sana. Di sisi lain, mereka mungkin sedang antusias seperti saat menguap sebelum jalan-jalan. Siapa sih yang gak suka jalan-jalan? Berguling dan meminta perutnya diusap sering dilakukan banyak anjing. Selain memang terasa enak, posisi ini juga adalah pertanda bahwa anjingmu mempercayaimu. Apa kaki kecil anjingmu pernah menendang-nendang saat perutnya sedang diusap? Ini disebut refleks garuk dan anjingmu tak bisa mengendalikannya. Kamu mengaktifkan saraf di bawah kulitnya. Itu adalah saraf yang juga aktif saat anjing berusaha menyingkirkan hal menjengkelkan, seperti serangga yang tersangkut di bulu. Tanda kasih sayang anjing lainnya adalah saat dia menjilatmu. Induk anjing biasanya membersihkan dan mengakrabkan diri dengan cara ini saat mereka masih kecil. Menjilat juga adalah cara yang ampuh untuk mendapatkan perhatianmu saat kamu asyik main HP di sofa. Dan saat menjilat wajahmu, mungkin mereka ingin makanan atau cuma mau mencicipi sisa daging yang kamu makan barusan. Menggoyang ekor juga punya banyak arti. Beberapa penelitian mengklaim bahwa jika ekor anjing bergoyang ke cenderung kanan, berarti mereka menunjukkan perasaan bahagia. Sementara bergoyang ke kiri mungkin menggambarkan perasaan yang lebih negatif. Ekor anjing adalah jendela kita untuk melihat kondisinya. Anjing yang ketakutan biasanya menurunkan ekor, dan yang waspada atau bersemangat akan mengangkat ekornya jauh lebih tinggi daripada biasanya. Saat penasaran, ekor mereka lurus. Dan terakhir, ekor kaku dan vertikal berarti kamu harus berhati-hati dengan sikapnya. Kamu mungkin sedih saat mendengar anjing menangis, tapi artinya belum tentu sama seperti manusia. Anjing memakai tangisan ini sebagai bentuk komunikasi yang mereka pelajari saat masih kecil. Anak anjing merengek untuk meminta apapun ke induknya. Jadi, saat sudah dewasa, begitulah cara mereka berkomunikasi dengan kita juga. Tangisan ini punya banyak sekali arti. Bisa saja anjingmu sedang bersemangat. Mungkin dia menginginkan perhatianmu, atau bahkan sedang terluka. Tidak ada penjelasan yang pasti untuk tiap tangisan, tapi kamu bisa mendorong anjingmu untuk menangis juga. Kalau kamu mengajak anjingmu jalan-jalan setiap kali ia merengek, ia akan paham merengekannya ini membantunya meraih keinginannya. Jadi, dia paham harus bagaimana. Namun, jika mereka melakukan ini seharian, konsultasikan dengan dokter hewan terdekat. Anjing sering kabur dan bersembunyi dari penyedot debu karena telinga mereka sangat sensitif. Tapi tidak semua anjing membencinya. Dan beberapa bahkan mungkin mengejarnya karena dikira mainan. Beberapa anjing suka mengejar ekor mereka. Ini cara yang sangat baik untuk menghabiskan energi, sangat mirip zoomies. Dan mereka bahagia saat melakukannya. Tapi kalau menurutmu dia melakukan ini sepanjang waktu, mereka mungkin perlu diperiksa. Dan dalam beberapa kasus, ini mungkin pertanda gangguan obsesif kompulsif. Alihkan perhatiannya saat sedang mengejar ekor. Panggil anjingmu dan ajak dia berjalan-jalan. Ini kemungkinan besar berhasil, tapi kalau gagal, pergilah ke dokter hewan. Jika alih-alih ekor, dia mengejar bayangannya sendiri, mungkin dia hanya mencari perhatian. Dia mungkin melihat reaksimu dan menjadikannya kebiasaan. Sebagian besar anjing berjalan di tempat sebelum akhirnya berbaring. Perilaku ini adalah bawaan sebelum mereka dijinakkan. Di alam liar, serigala melakukannya guna menepuk daun dan membersihkan tempat berbaring. Saat ini, sebagian besar anjing tak perlu menepuk tempat rebahan sampai lembut, tapi naluri mereka tetap menginginkannya. Jika anjingmu rebahan di atas pakaianmu, berarti dia menyayangimu. Pakaianmu menyimpan baumu, jadi anjingmu merasa nyaman. Ada lubang di halaman, dan anjingmu berlumur lumpur di pojokan dengan wajah bersalah. Jangan marah dulu. Ini adalah perilaku alami mereka. Dia mungkin cuma ingin mencari kegiatan sambil menghilangkan stres. Mungkin dia mau kabur dari halaman rumah atau lari dari sesuatu yang membuatnya takut. Jadi, pastikan tak ada yang membuatnya cemas.
Para pemilik anjing juga mungkin tersandung mainan yang sudah terkubur setengah di halaman mereka. Ini adalah naluri lain yang dibawa anjing dari masa-masa mereka sebagai serigala. Anjing modern mengubur barang berharga karena terbiasa mengubur makanan untuk disimpan nanti. Lebih anehnya lagi, anjingmu mungkin memakan tanah. Ini cuma cara mereka menjelajah dunia. Karena tidak punya tangan, mereka menggunakan mulut. Namun, dalam beberapa kasus langka, anjingmu mungkin sakit. Jadi, kamu harus memeriksanya jika kebiasaan ini terus berlanjut. Kalau anjingmu mencakar karpet, dia mungkin bosan atau merasa cemas. Atau mungkin juga sisa energinya terlalu banyak. Ajak dia main sebentar. Bantu mereka melepas energi ini, dan mereka pasti tenang. Pintar, anak pintar.